Apa? Kamu bilang di rumah hilang lebih dari 10 celana dalam. Jangan-jangan ayah tirimu yang mencuri? Tapi ibuku saat aku berusia 8 tahun langsung membawaku menikah lagi dengannya ayah tiriku. Selalu baik padaku. Sahabatku, belum tentu. Sebaiknya kamu segera pergi ke kamar ayah tirimu. Lihat. Pakaian dalamku. Sungguh ada di kamar ayah tiri? Wulan, kamu di lemari pakaian ayah. Mencari apa? Kamu. Wulan, kamu ngapain di kamar ayahmu, Budia? Wulan sembarangan melempar pakaian dalam, saya sudah mengumpulkannya. Kamu sudah sebesar ini masih sembarangan melempar baju sampai ayahmu harus mengikutimu di belakangmu membereskan. Kamu benar-benar tidak tahu malu? Bukan begitu, Bu. Itu semua sengaja dia. Aku membawamu menikah sejak umur 8 tahun, Paman Xiao, menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Waktu itu kalau bukan dia, kita berdua sudah mati kelaparan di jalan. Kapan kamu bisa mengerti sedikit? Ayo ikut ibu turun masak. Putri, apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar takut pulang. Ayah tirimu seperti itu padamu, ibumu juga tidak percaya padamu. Karena tidak bisa dihindari, mending pindah keluar. Ibuku tidak akan setuju. Kamu bisa menikah dan tinggal dengan suami. Menikah? Tenang saja, urusan ini serahkan padaku. Pasti aku carikan untukmu pilihan yang tepat. Dasi hijau tua. Pasangan nikah yang dikatakan Putri dia kan? Bersambung. Anak manis pakaian dalam sudah kutaruh di depan kamarmu. Sejak menyadari ayah tiri memiliki niat seperti itu padaku, aku tidak bisa tinggal di rumah sedetik pun. Menikah dan pindah adalah satu-satunya jalanku. Halo, saya dikenalkan oleh Putri. Nama saya Wulansari, umur 22 tahun. Saat ini magang di perusahaan makmur. Tidak ada kebiasaan buruk. Jika tidak ada masalah, saya berharap bisa segera menikah. Yang diperkenalkan Putri padaku ternyata seorang om. Permisi, apakah kamu yang dikenalkan oleh Putri? Di kuil ini, minta jodoh sangat manjur. Kamu cepat berdoa pada Buddha agar memberiku menantu perempuan. Dengar? Cepat kemari, bersembayanglah. Bu, tidak perlu bersembahyang. Aku sudah punya orang yang kusukai. Apa persyaratanmu untuk pasangan menikah? Ya, yang penting ada tempat tinggal. Bawa KTP? Selamat menikah. Aku ternyata begitu saja menikah dengan seorang om asing menikah.
Terima kasih, Bapak Arif. Kamu butuh tempat tinggal dengan segera. Iya. Handphone. Setelah barangmu rapi, telepon aku. Aku akan menjemputmu. Oh. Bapak Arif, kalau begitu aku pergi dulu. Kelinci kecil akhirnya jadi milikku. Bapak Direktur Arif. Akuisisi yang disebut sebelumnya akuisisi perusahaan makmur, minggu ini aku ingin melihat hasilnya. Baik, bukannya. Kemarin Bapak Direktur bilang perusahaan makmur terlalu kecil, jadi tidak diakuisisi. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Sebenarnya siapa di perusahaan makmur? Apa yang Bapak Direktur lakukan di kantor catatan sipil? Wulan, kamu di mana? Kakak senior yang kukenalkan padamu sudah menunggu lama di kafe. Lalu siapa yang menikah denganku? Bersambung. Nggak di rumah dan nggak balas pesan, hari ini nggak nurut ya ayah, harus hukum kamu. Untuk kabur dari ayah tiri yang mesum, aku memilih pernikahan kilat dengan orang asing, tapi nggak nyangka yang jadi suamiku adalah... Ini pamanku sendiri sahabatku, jadi bibi kecil biasanya kalau ketemu paman Arif, aku aja nggak berani napas. Kok berani sama dia ambil surat nikah sih? Hari ini dia juga pakai dasi warna hijau tua, jadi aku salah orang. Kamu nggak tahu seberapa seremnya pamanku. Kamu nikah sama dia nanti pasti diatur banget. Yang paling penting sebentar lagi ujian nasional. Buat aku dan Wulan minta jimat keberuntungan masing-masing. Pasti manjur. Lagi apa? Cepat sini, sujud sembayang nenek dan paman Arif. Kenapa mereka di sini? Bu, Gak usah sembahyang. Aku sudah punya orang yang disuka. pamanku nggak pernah ngomong sembarangan. Makanya dia punya orang yang disuka. Sekarang nikah sama kamu mungkin cuma karena nenek udah buru-buru nyuruh nikah. Kalau suatu saat orang yang disukanya muncul lagi, gimana dong di drakor selalu gitu? Ternyata dia punya orang yang disuka. Bapak Direktur rapat dimulai 2 menit lagi, ada yang perlu disiapkan? Selamat siang, Bapak Direktur. Kasih semua karyawan amplop merah dari rekening pribadi. Hari ini aku menikah, Selamat siang, Bapak Direktur. biar ikut merasakan kebahagiaan. Menikah? Apa itu perkenalan dari ibu? Putri siapa? Bukan. Ini orang yang aku suka. Bapak Arif bisa cerai? Paman Arif, hari ini aku salah orang, maaf. Kamu salah, aku enggak. Karena nikah itu usulmu harus bertanggung jawab padaku. Wulan yang mau dijodohin udah nunggu di kafe pakai dasi warna hijau tua. Kelinci kecil. Jangan berpikir untuk tinggalkan aku. Mau ngapain? Anakku biarkan ayah. Membantumu menjadi wanita sejati. Bersambung. Lepaskan aku. Pura-pura apa kamu? Aku dan ibumu saat di kamar sebelah. Kamu bisa dengarkan? Kamu tidak ingin ayah bantu kamu. Lepaskan aku, tolong, tolong. Tolong. Wulan, buka pintu, Wulan. Kamu tidak akan. Ingin ibumu. Tahu kamu menggoda suaminya kan? Kenapa kamu mengunci pintu kalau tidak ada apa-apa? Sudah kubilang berkali-kali kamu tidak boleh mengunci pintu. Bukan, Bu. Om Xiao masuk ke kamarku. Masuk kamarmu kenapa? Rumah ini dibeli oleh Om Xiao. Atau kamu di kamar melakukan sesuatu yang memalukan? Tidak, aku tidak. Sudah anak bilang butuh privasi. Privasi apa? Aku ibunya. Dia bicara privasi sama aku. Privasi itu untuk orang yang tidak punya malu. Kamu tidak melakukan hal yang salah, buat apa kamu butuh privasi? Sungguh bukan aku. Kamu sudah belajar membantah ya? Aku belum bilang apa-apa. Kamu sudah merasa tersinggung duluan. Aku mau lihat privasi apa yang kamu sembunyikan. Bu. Bu, aku ada sesuatu. Ingin bicara sendiri denganmu. Bersambung. Bagaimana aku bilang ke ibu? Ayah tiriku terus menggangguku. Wulan. Dulu ibumu membawamu sebagai janda dan anak yatim sangat menderita. Sekarang akhirnya menemukan sandaran. Kalau kau terus membuat masalah, pikirkan baik-baik konsekuensinya. Apakah itu tidak akan menyakiti hati ibumu, membuatnya seumur hidup tidak bisa mengangkat kepala lagi?
Benar-benar makin besar makin tidak sopan. Aku dan ayahmu bekerja keras. Apa yang kita cari? Semua demi kamu. Kamu mau bilang apa ke ibu? Bu, Om Xiao dia mau padaku. Bu, ada apa? Wulan, kamu akan jadi kakak. Kakak, Om Xiao menginginkan anak ini sudah lama. Selama ini dia mempertimbangkan perasaanmu baru berani setelah kamu besar. Wulan, Om Xiao dia sangat menyayangimu, kamu tahu? jika memberitahu ibu kebenaran, pasti dia tidak bisa menerimanya. Sepertinya aku tidak bisa bercerai dengan Bapak Arif, aku harus segera pindah. Bapak Arif bisa bertemu sebentar? Aku sudah sampai. Bapak Arif, aku tidak setuju cerai. Aku tidak jadi cerai. Bersambung. Tidak jadi cerai. Kamu yakin? Aku dulu yang minta cerai. Karena kamu adalah paman dari sahabatku. Kamu menganggapku terlalu tua? Bukan, aku... Ini benar-benar yang dikatakan putri paman yang dingin dan galak itu? Wulan. Ya. Sudah dipikirkan. Tidak menyesal. Baik, kapan aku menjemputmu? Nanti malam. Boleh? Nanti pulang aku berkemas. Malam ini berangkat. Nenek? Kenapa nenek datang? Aku tidak pantas. Kamu kan bukan anak dari anakku. Anakku sudah menanggung ibumu, apalagi kamu, beban. Kalian berdua ibu dan anak benar-benar beruntung. Bu, minum dulu, Bu. Kamu mau membakarku? Bu, kamu tidak apa-apa? Nenek. Kamu? Ibu tidak apa-apa. Bu, hari ini ibu kesini? Ya, demi kamu. Dengan beban yang kamu bawa. Kamu sudah besar. Tinggal di rumah anakku setiap hari itu tidak baik. Begini. Ini adalah sepupu dari paman ketiga, Joko. Sempatkan kalian berdua ambil surat nikah, kamu pindah ke rumah paman ketigamu. Bersambung. Aku tidak akan menikah dengan kakak sepupu. Kakak sepupu masih main di luar tahun lalu, kakinya dipatahkan orang. Sampai sekarang jalannya masih pincang. Nina, kau mau menjebloskanku ke lubang api keluarga mereka? Wulan, bagaimana caramu bicara dengan Nina? Bu, Wulan masih kecil, tidak usah buru-buru menikah. Kecil apa kecil? Lihat itu, centil benar. Aku dengar ada anak perempuan yang khusus menggoda ayah tiri. tidak. Sudahlah, Bu, kalian ini jangan bertengkar. Wulan masih kecil, belum cukup umur untuk menikah. Putriku sayang. Ayah bisa menghidupimu seumur hidup. Aku tidak perlu kau hidapi. Makan, pakaian, tempat tinggalmu mana yang bukan dari anakku? Kau masih berani membantah? Sungguh, kau sudah melawan langit. Baik, aku akan pindah dari sini sekarang. Memang perlu dihajar. Kau mau apa ini? Aku mau pindah tinggal di luar. Tidak boleh, aku tidak setuju. Lagi pula keluarga mana yang hidup tanpa pertengkaran? Nenekmu memang seperti itu. Kau sabar saja, sebentar lagi lewat. Tapi dia mau menjualku ke keluarga paman ketiga. Ini hal kecil, bukankah ayahmu bilang? Bisa menghidupimu seumur hidup? Selama ayahmu ada apa yang kau takutkan? Dia selalu berniat jahat padaku. Bersambung. Dia ayahmu, maksud jahat apa? Omong kosong. Kemarin aku selesai mandi, pas keluar aku lihat dia mencuri celana dalamku. Dia selalu menganggapmu seperti anak kandungnya sendiri. Merapikan celana dalammu, itu juga salah. Dari kecil kan dia yang mencucikanmu. Merapikan, lalu kemarin aku mau tidur. Dia masuk ke kamarku. Itu dia mau lihat kamu? Apakah sudah tidur? Mengucapkan selamat malam padamu. Ibu, kenapa kamu selalu tidak percaya padaku? Aku ini anak kandungmu. Kenapa kamu lebih percaya pada orang luar daripada percaya padaku? Kamu bilang siapa orang luar? Kalau bukan karena dia selama ini, kita berdua, ibu dan kamu, sudah mati kelaparan. Keluarga Xiao sangat baik pada kita. Kenapa aku punya anak yang tidak tahu terima kasih begini? Sejak menikah, kamu untuk keluarga Xiao bekerja seperti kuda dan sapi untuk seluruh keluarga.
Nenek selalu memasang wajah tidak ramah padamu. Rumah dan mobil, semua adalah harta bawaan sebelum nikah. Sedangkan gajimu harus disetorkan semua. Keluarga Xiao sebenarnya di mana baik pada kita. Aku menderita begini. Aku ini untuk siapa? Saat itu kamu baru berumur 8 tahun. Aku membawamu. Masa harus menikah dengan Raja Langit? Ini semua demi kamu, bebanku. Kenapa bertengkar dengan Wulan? Wulan sedang ngambek, ngotot mau pindah. Pindah? Dia cuma manja. Ibu baru turun, tasnya ketinggalan. Kamu antar ke bawah, aku akan bicara dengan Wulan baik-baik. Baik, aku pergi. Anakku sayang, kamu ingin meninggalkan ayah? Bersambung. Ibu-ibu, Dia pergi mengantar nenekmu tidak akan kembali sebentar lagi. Wulan, biarkan ayah menjadi pria pertamamu ya. Nakal ya? Kelinci kecil yang manis buka pintunya. Ketemu ini kuncinya. Siapa? Paman aku mencari Wulan. Wulan hari ini dia tidak enak badan. Paman aku dan Wulan sudah janjian. Aku akan menjemputnya ke tempatku. Bermain beberapa hari. Di bawah masih ada teman yang menunggu kita. Paman pasti setuju kan? Tentu saja boleh. Ayo. Untung kamu pindah, ayah tirimu itu menakutkan sekali, aku merinding. terima kasih Putri kalau tidak kamu datang tepat waktu. Terima kasih untuk apa? Aku kan sahabatmu. Tapi kali ini aku disuruh orang. Itu paman kecilku. Melihat kamu tidak balas pesan, juga tidak angkat telepon, hampir mau lapor polisi dan mendobrak pintu. Untung aku cepat datang. Paman terima kasih. Menangis ya? Ada yang mengganggumu? Bersambung. Paman Arif, kamu nggak tahu? Rumah Wulan? Enggak ada. Aku cuma terlalu lama lihat HP, mataku jadi nggak enak. Paman Arif sudah punya orang yang disukai. Urusan keluargaku ini sebaiknya jangan ganggu dia. Perutku sakit banget. Jangan-jangan aku lagi datang bulan? Wulan, kamu nggak enak badan? Aduh, sial. Mobil Paman Arif kelihatan mahal banget, jadi kotor semua. Gimana dong? Aku juga nggak bawa. Selesai. Paman Arif itu punya masalah kebersihan yang parah. Dulu aku pernah makan di mobilnya. Mobil dan aku dibuang semuanya. Nah, sekarang Paman Arif, maaf, aku bikin kotor. Paman Arif, aku bisa jalan sendiri. Turunin aku. Jangan bergerak, aku gendong kamu. bukan. Kalau aku, ya udah aku pergi. Bersambung. Duduk. Aku sendiri. Sandal rumah wanita ini lucu sekali di rumah Paman Arif, selalu tersedia.
Orang dengan status dan posisi sepertinya punya barang wanita di rumah itu wajar kan? Kemarin aku lihat di toko teringat kamu suka gantungan kelinci cocok untukmu. Dia bagaimana dia tahu aku suka kelinci? Belum boleh terburu-buru, tidak boleh membuat kelinci kecil lari ketakutan. Aku sendiri. Paman Arif, malam ini aku tidur di mana? Ikut aku. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Kamar yang besar sekali. Ini apa ini? Kamar Paman Arif. Tidur terpisah dari istri baru bukan gayaku. Bagaimana menurutmu, Wulan? Bersambung. Mas Arif, aku. Jangan panggil aku Mas Arif. Lalu aku harus panggil kamu apa? Apa harus panggil suami? Kamu bisa panggil aku dulu Bapak Arif, sampai kamu mau, baru panggil suami. Bapak Arif. Mandi. Bapak Arif, aku tidak berpikir secepat itu. Pikiranmu kemana? Bajumu kotor, setelah mandi ganti baju biar lebih nyaman. Lagi pula sedang haid Bapak Arif pasti tidak akan padaku. Bapak Arif, aku sudah mandi, aku sudah membereskan semuanya jika kamu mau pergi. Air gula merah hangat. Minum biar lebih nyaman. Terima kasih. Dan ini. Cepat mandi. Bapak Arif kelihatannya dingin. Tidak kusangka, ternyata begitu perhatian pasti karena usianya sudah tua, bisa menyayangi orang. Wulan, kamu benar-benar hebat ya. Kamu di mana sekarang? Bukankah kamu bilang di rumah Putri? Putri mana? Sekarang jujurlah. Hanya akan membuat Bapak Arif mendapat masalah putri dia. Dia mandi, Bu. Aku mau di rumah Putri tinggal beberapa hari. Hanya malam ini saja ya, besok kamu harus pulang. Aku. Jangan tawar-menawar dengan saya. Lihat kamu terburu-buru memanggilku pulang bilang, Wulan dengan alasan pergi ke rumah teman tidak pulang semalaman. Wulan akhir-akhir ini terlalu aneh. Aku ini takut dia oleh orang-orang tidak bermutu ditipu. Sekarang ini masyarakat banyak pria tua khusus memilih Wulan yang gadis polos seperti ini. Aku hanya punya satu anak perempuan berharga, yaitu kamu harus menjagamu. Jangan sampai orang lain menyentuhmu. Wulan di belakangmu, kenapa ada pria? Bersambung. Wulan, di belakangmu, kenapa ada pria? Apa? Pria? Pria apa? Di mana prianya? Bu, kalian salah lihat. Kamu sebenarnya di mana? Katakan padaku, jangan sembarangan. Hei! Putri didikanmu yang baik. Wulan tidak berani macam-macam. Pasti ada yang menghasutnya. Tunggu dia pulang. Dia kabur, apa bisa kembali? Ini rumahnya, dia hanya merajuk sedikit. Wulan bukan. Segera mulai kerja, kau manajer makmur, pasti bisa bertemu dia di kantor. Ayo duduk. Istri, tadi aku terlalu terburu-buru, tenanglah. Pasti aku menjemput Wulan pulang. Dan mendidiknya dengan baik. Sundal kecil, susah payah membesarkanmu, belum sempat merasakan, berani kabur. Kulihat kau mau lari kemana. Ada apa? Urusan rumah tanggaku. Hanya akan menyusahkan Bapak Arif. Telepon dari rumah. Tidak apa-apa. Aku tidur dulu. Tunggu. Kemari keringkan rambut. Bapak Arif sangat lembut.
Aneh sekali. Padahal tempat asing. Tapi terasa lebih tenang daripada di rumah. Kita masih punya waktu panjang. Bersambung. Selamat pagi, Nyonya. Nyonya, ini semua sudah disiapkan untuk Anda. Pakaian, perhiasan, sertifikat rumah, dan mobil. Kami tidak tahu selera Anda. Untuk sarapan, kami siapkan satu set dari setiap masakan daerah. Jika Anda tidak suka, kami bisa ganti kapan saja. Ini terlalu banyak. Bapak Arif bilang ini semua adalah perlengkapan dasar Nyonya Arif. Di mana Bapak Arif? Bapak sudah ke kantor sejak pagi. Ini ruang lukis. Setiap hari Bapak duduk di sini sebentar. Yang dilukis itu? Itu seorang gadis. Saya juga baru waktu masuk bersih-bersih pernah melihatnya sekali. Setelah itu, Bapak tidak mengizinkan masuk ruang lukis lagi. Lukisan yang dilihat setiap hari, pasti itu gadis yang disukai Bapak Arif. Ngomong-ngomong, saya lihat Nyonya mirip sekali dengannya. Nona Wulan, ini perusahaan makmur. Bisa hari ini Anda masuk kerja? Saya segera ke sana. Wang Ma, tadi kamu bilang. Jadi keinget, saya lupa Nyonya. Silakan beraktivitas dulu. Di mana ya pernah lihat? Baik. Pak Arif, saya sudah memberitahu Wulansari untuk masuk kerja lebih awal. Dia segera sampai. Baiklah. Sisanya serahkan pada saya. Baik. Bersambung. Halo, nama saya Wulansari. Saya karyawan baru yang akan mulai bekerja. Wulan, Aku lupa. Ayah tiriku bekerja di perusahaan makmur, manajer departemen. siapa pria liar semalam ayah sudah mengajarimu harus menjaga diri. Selain ayah, tidak ada yang boleh menyentuhmu. Katakan, tubuhmu apakah sudah kau berikan padanya? Tidak mau bilang? Sebelum kamu memikirkan dengan jelas, pekerjaan ini jangan kau ambil. Ikut aku pulang. Lepaskan. Lepaskan! Pak Arif, ini Wulan, hanya karena ibumu hamil anak kedua, merebut kasih sayangmu, kamu tidak boleh jatuh ke dalam keburukan, pergi keluar, berkeluyuran dengan laki-laki lain. Tidak, kau mengarang. Padahal kau... Saat kau berusia 8 tahun, ibumu membawamu menikah denganku. Ayah telah membesarkanmu selama 14 tahun. Bahkan tidak berani memiliki anak kandung karena takut menyakitimu. Tapi kamu, hanya karena ibumu hamil seorang adik laki-laki, kau pergi berkeluyuran, Wulan. Ayah tidak jadi menginginkan adik itu. Ikut ayah pulang ya. Ya ampun. Dasar tidak tahu terima kasih. Ayah tirinya membesarkannya seperti anak sendiri. Dia bahkan adik laki-laki yang belum lahir tidak bisa menerimanya. Tidak hanya durhaka, di luar juga bermain dengan pria liar. Pak Arif, sebaiknya Bapak bawa anak itu pulang dan didik dengan baik. Apa yang dia katakan tidak benar. Padahal... Wulan, ikut ayah pulang saja. Pulang. Aku akan memeriksamu. Lepaskan aku tidak mau pulang. Jangan percaya dia, tolong. Bersambung. Arif, Pak Arif. Kamu tidak apa-apa? Siapa kau?
Kau turunkan tanganmu. Salam Pak Direktur. Pak Arif, kenapa Bapak datang lebih awal? Maaf tidak menyambut dengan baik. Pak Direktur, Bapak memanggilnya apa? Bapak Arif. Buta kau? Ini adalah orang yang baru saja mengakuisisi perusahaan kita. Orang terkaya di Kota Permata, Presiden Grup Perusahaan Pratama, Bapak Arif Wijaya. Jadi Pak Arif adalah yang mengakuisisi perusahaan kita, presiden baru. Resepsionis perusahaan menarik-narik karyawan wanita, bahkan berkelahi. Inikah cara perusahaan makmur bertindak? Bukan begitu Pak Arif. Meskipun dia hanya seorang karyawan baru yang masih masa percobaan, tapi kehidupan pribadinya sangat kacau. Saya melakukan ini demi perusahaan kita. Membersihkan internal. Diam kau. Memecat karyawan memang boleh, tapi tidak boleh main fisik. Pak Arif, kejadian ini adalah kelalaian manajemen kami. Saya akan pecat dia sekarang juga. Cepat pergi. Pak Arif, ampuni saya. Istri saya baru hamil, dia butuh perawatan saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, Pak Arif. Ibu sedang hamil bayi Pratama, jangan sampai kehilangan pekerjaan. Kamu yang putuskan. Kenapa Pak Arif baik sekali pada pelacur ini? Jangan-jangan. Sudah, lupakan saja. Baik. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Arif. Silakan masuk Pak Arif. Dasar pelacur, tunggu saja. Suatu hari aku akan tahu siapa pria simpananmu itu. Bersambung. Bapak Arif, kenapa ada di sini? Mama terkejut. Kalau begitu, kau harus bersiap-siap perusahaan keluarga kami jauh lebih banyak dari yang kau kira. Nyonya Arif. Bayu Pratama, ada hubungan apa denganmu? Haruskah ku beritahu dia? Apakah Bapak Arif akan percaya padaku dan membelaku? Dia kejutan. Mas Arif, aku kembali. Bintang besar Y ada di sini. Menunggu Bapak Direktur Arif selama 1 jam gosip mereka berdua, ternyata benar. Artis wanita tidak bisa mengumumkan hubungan Bapak Direktur Arif, setia menunggu demi cinta, rela menjadi kekasih rahasia, sangat mengharukan. Ternyata dia adalah orang yang disukai Bapak Arif. Jadi, pernikahanku dengan Bapak Arif hanya sebagai tameng. Siapa kamu? Kenapa berdiri di samping Mas Arif? Dia adalah. Aku hari ini karyawan baru yang baru masuk Bapak Direktur Arif. Aku pergi melapor dulu. Ini dia. Tidak mau mengumumkan hubungan dengan aku. Apa aku tidak layak untuk ditunjukkan? Di samping Mas Arif tidak pernah muncul wanita. Kenapa bisa kepada seorang karyawan begitu perhatian? Apa aku terlalu banyak berpikir? Bersambung. Untung tadi di kantor tidak ketahuan Nona Maya Bapak Arif begitu baik padaku. Aku tidak boleh merusak perasaannya. Perlengkapan kantornya sudah diganti sesuai seleramu. Semangat bekerja, Nona Wulan. Kebaikan Bapak Arif padaku hanya karena tanggung jawab perjanjian pernikahan itu dan perhatian dari yang lebih tua ke yang lebih muda. Wulan, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu pasti yang baru Wulansari kan? Gelas kamu kok sama dengan yang di kantor Bapak Direktur Arif persis. Katanya itu karya Master Chuoshan yang unik, sepasangnya laku 200 juta, hanya sepasang itu di seluruh dunia. Jangan-jangan kamu dan Bapak Direktur Arif. Tidak. Kalian salah lihat. Aku ini cuma barang palsu yang kubeli seharga 9,9 tiruan yang mirip saja. Oh gitu. Mas Arif, ini kan gelas buatan Master Chuoshan, melambangkan cinta yang murni tanpa celah. Yang satu lagi boleh diberikan padaku? Kenapa kamu galak sih? Bagaimanapun keluarga kita berteman lama. Lagi pula, aku kembali kali ini untuk produk baru grup perusahaan Pratama, jadi brand ambassador. Urus bagian pemasaran, jangan cari aku. Tapi aku ingin kamu menemaniku dengan hubungan keluarga kita. Semua orang mengira aku pacarmu. Mulai sekarang jangan sampai aku mendengar lagi tentang kamu yang disebut sebagai pacarku. Jika tidak, orang tuamu pun tidak bisa melindungimu. Bapak Direktur Arif, cincin kawin custom dari berbagai merek sudah datang. Cincin kawin. Dia pasti suka. Bersambung. Ternyata Mas Arif sudah berniat menikah denganku.
Aku suka ini. Ukurannya kok tidak pas. Rian, bagaimana kau bekerja? Karena ini bukan untukmu. Nona Maya, Bukan untukku, lalu untuk siapa? istriku, Mas Arif, apa katamu? Kau sudah menikah? Tidak mungkin. kalau telingamu bermasalah berobatlah Rian. Nona Maya, Bapak Direktur Arif masih sibuk, silakan pergi. Wulansari, Semua sudah diatur, gelasnya sudah dikirimkan ke sana. Rekan-rekan juga sudah melihat bahwa itu model yang sama dengan milik Anda. Namun Nona Wulan sepertinya tidak ingin orang tahu bahwa dia istri Anda. oh ya, Siapa sih perempuan jalang itu? Berani merebut dariku? Dia. Ternyata memang perempuan jalang ini, Mas Arif ternyata memberikan gelas ini padanya. Dari mana gelas ini? Aduh, celaka jika sampai kekasih hati Pak Arif salah paham pasti akan menyusahkan Pak Arif. Nona Maya, ini aku patungan sendiri membeli gelas ini tiruan. Tentu saja tiruan yang asli harganya 2 miliar, barang edisi terbatas. Kau pantas memakainya? Wulansari, ya, baru masuk perusahaan sengaja membeli tiruan yang sama dengan Pak Direktur. Kau datang untuk bekerja atau untuk menggoda Pak Direktur? Bersambung. Kamu ini kerja atau mau menggoda Mas Arif? Nona Maya, kamu salah paham. Saya tidak berniat menggoda Bapak Direktur Arif. Saya sama sekali tidak tahu kalau Bapak Direktur Arif pakai gelas model ini. Semua orang di perusahaan tahu, di meja Mas Arif ada. Gelas edisi terbatas seharga 200 juta. Berani bilang tidak tahu? Pantasan saja, dengar waktu Wulan baru masuk kerja, Bapak Direktur Arif langsung turun tangan membantunya. Sekarang malah bikin gelas couple yang sama. Masa iya mereka berdua benar-benar? Aduh, benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu Bapak Direktur Arif dan gosip dengan bintang besar Maya? Lihat mukanya yang polos, tapi ternyata di belakang suka jadi perusak hubungan pelakor murahan. Benar-benar tidak kelihatan ya. Kehidupan pribadinya begitu kacau. Pertama dia membelanya, sekarang gelas couple pula. Masa iya si perempuan murahan itu punya pria di luar benar-benar Bapak Direktur Arif? Nona Maya, saya sudah bilang, saya tidak sengaja pakai gelas yang sama dengan Bapak Direktur Arif. Lagi pula, gelas model apa yang saya mau pakai itu hak pribadi saya. Kamu tidak berhak campur. Tidak berhak campur? Kamu menggoda laki-laki saya. Saya berhak menghukum kamu. Gelas saya. Gelas yang diberikan Bapak Arif sudah pecah. Mau aku maafkan, berlutut di atas pecahan ini dan bersujud minta maaf. Bersambung. Kamu ingin aku memaafkanmu? Kalau gitu berlutut di atas pecahan ini, sujud minta maaf. Aku nggak salah apa-apa. Kenapa harus sujud minta maaf? Nggak salah, kamu bikin aku nggak senang. Itu sudah salah. Dia adalah benar-benar kekasih sejati Pak Arif. Jika aku di sini bertengkar dengannya dan memperbesar masalah cuma bikin Pak Arif susah kan? Berlutut, kamu menggoda pacarnya Nona Rina. Perempuan nggak tahu malu, harusnya berlutut minta maaf, betul. Iya, melakukan kesalahan tapi tidak mengakui. Nona Rina mau memaafkanmu saja sudah bagus. Di zaman dulu, perempuan yang menggoda pacar orang macam itu pasti ditenggelamkan dalam keranjang. Cepat berlutut, jangan mempermalukan perusahaan kita. Aku tidak. Aku benar-benar tidak menggoda Pak Arif. Asalkan Nona Rina bisa mengusir Wulan dari perusahaan, dia tidak akan punya pelindung lagi. Nanti gua bawa dia pulang, terserah gua mau ngapain aja. aku lihat siapa yang berani. Bersambung. Siapa yang melakukannya? Mas Arif, dia sengaja membeli barang tiruan darimu, mau menarik perhatianmu. Aku menghajarnya untukmu. Kamu pikir kamu siapa menghajar atas namaku? Aku? Tidak bisa Bapak Arif bertengkar dengan Nona Rina. Pak Direktur, ini aku sendiri yang melakukannya, bukan urusan Nona Rina. Benar, dia sendiri yang melakukannya, bukan urusanku. Hanya luka kecil, kebetulan sudah mau pulang. Aku di rumah saja nanti dibalut, aku pergi dulu. Diganggu sampai begini, malah tidak mau mengakui hubungan dengan aku. Rian, hentikan Rina Permata semua endorse dengan perusahaan. Perusahaan tidak butuh karyawan yang melakukan bully pada rekan kerja. Tidak, aku tidak setuju. Beritahu, resepsionis. Mulai sekarang, Rina tidak boleh masuk ke perusahaan lagi. Baik. Tapi aku harus bertemu kamu.
Rina, selama ini kamu terus menyebarkan gosip tentang aku dan kamu. Demi orang tuamu, aku tidak mempermasalahkannya. Tapi apa kamu terlalu sering berbohong sampai kamu sendiri percaya? Apa? Ternyata dia sendiri yang menyebarkan gosip. Kita semua selama ini dipermainkannya. Masa sih? Kukira benar. Tak disangka pembohong. Bersambung. Ikut aku pulang. Bapak Arif silakan sibuk dengan urusan penting saja. Aku bisa pulang sendiri. Hari ini Nona Rina kembali. Mereka pasti ingin berkumpul dengan baik, kan? Naik. Itu Ulansari. Berikan tanganmu. Sebenarnya tidak apa-apa kok. Hanya sedikit tergores. Bapak Arif harap jaga sikap. Jaga sikap? Nona Wulan perlu aku ingatkan, aku suamimu yang sudah resmi. Tapi aku hanya tameng. Di perusahaan sendiri, kamu diperlakukan tidak adil, tidak tahu memanggil orang. Rina Permata menyuruhmu berlutut. Kamu benar-benar mau berlutut? Apa aku tidak layak kamu andalkan? Tapi dia orang yang benar-benar kamu suka. Apa? Karena Nona Rina. Wulansari, 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 turun, Wulansari. Wulansari, keluarlah. Aku tahu kamu di dalam mobil. Berani-beraninya kamu bergaul dengan pria lain di luar. Kalau berani, turun sekarang. Wulansari, Wulansari. Wulansari, keluarlah. Wulansari. Bersambung. Keluar, Wulan. Keluar, cepat, Wulan. Dia ketakutan. Aku tahu kamu di dalam. Jangan takut, ada aku di sini. Wulan. Wulan, aku melihatmu, Wulan. Kamu jalang. Pak Arif. Ada urusan? Apa aku salah lihat? Maaf, Pak Arif, salah orang. Hati-hati, Pak Arif. Wulan. Aku tidak peduli kamu naik mobil siapa. Aku punya cara membuatmu kembali dengan patuh. Sudah. Dia sudah pergi. Dia gemetar, dia begitu takut pada Bayu Pratama. Wulan, Bayu Pratama itu siapa bagimu? Jangan takut. Jika dia pernah menyakitimu, aku akan bunuh dia untukmu. Setuju? Bersambung. Aku akan membunuhnya untukmu. Setuju? Bapak Arif, kenapa kamu bicara seperti itu? Kelihatannya kamu tegang. Aku hanya bercanda. Pak Arif, apa itu benar-benar hanya bercanda? Jadi, siapa sebenarnya Bayu Pratama bagimu? Kenapa dia selalu mempersulitmu? Kamu tidak mau bilang, pikir aku tidak bisa mencari tahu? Dia adalah ayah tiriku. Saat aku berusia 8 tahun, ibuku membawaku menikah dengannya. Ayah tiri? Tapi hubungan kami tidak baik, seperti yang kau lihat hari ini. Jadi, Bapak Arif tidak perlu terlalu memperhatikannya. Dia diganggu di rumah, makanya buru-buru menikah dan pindah. Pak Arif sudah sampai. Aku turun dulu. Selidiki Bayu Pratama ini. Baik. Nona Wulan kelihatan seperti kelinci kecil. Di tangan Pak Arif habis tak bersisa. Bersambung. Mana Wulan, dia tidak pergi ke perusahaan? Perusahaan apa? Dia pergi ke perusahaan. Bukan untuk bekerja, dia bersama bos, tidur. Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin, Wulan bukan anak seperti itu. Coba lihat. Ini Maybach bernilai puluhan juta. Orang biasa bekerja seumur hidup, bahkan tidak mampu membeli rodanya. Katakan, kalau dia tidak dibiayai oleh bos besar, masa diizinkan naik mobil itu? Jangan halangi aku harus menemuinya. Aku tanya dia, apa dia tidak punya malu? Selama ini, aku sudah berkorban banyak untuknya, dan dia begini padaku. Istriku, sekarang selain di perusahaan, di tempat lain, kamu tidak akan bisa bertemu dia. Jika kamu pergi sekarang, maka dia nanti.
Bagaimana bisa tetap bekerja di sini? Pekerjaan ini. Lebih baik tidak usah, sudah cukup memalukan. Besok, aku akan ke perusahaan dan bawa dia pulang. Aku ibunya. Siapa berani menghalangi? Kelinci kecil, buka pintu. Anakku sayang, tunggu ibumu mematahkan sayapmu, maka kamu tidak akan bisa pergi lagi. Ayah akan segera membuatmu menjadi wanita sejati. Bersambung. Wulan, kok lukanya parah banget sih? Mana parah, kalau kamu datang lebih telat pasti sudah sembuh. Aku sudah dengar, semua gara-gara Maya Kusuma itu. Dia memanfaatkan Paman Arif yang suka padanya. Aku tahu. Dia adalah Pak Arif yang sebenarnya pujaan hatinya kan? Nenek bilang begitu. Keluarga kami bersahabat turun-temurun. Sejak Paman Arif juga mengaku punya orang yang disukai. Nenek yakin pasti dia. Ah, untung. Paman Arif tidak memihak padanya. Kalau tidak, aku... Bahkan Putri juga bilang begitu. Sepertinya Pak Arif dan Nona Maya memang benar. Pak Arif mau menampungku, membantuku lepas dari ayah tiri. Aku sudah sangat berterima kasih. Aku harus tahu diri. Berita kilat. Baru saja, semua perusahaan grup Pratama mengumumkan penghentian kerjasama dengan Maya Kusuma sebagai brand ambassador. Wulan, Paman Arif membelamu. Jangan-jangan Paman Arif suka sama kamu? Kamu sendiri yang bilang tadi kan, Pak Arif tidak memihak Maya Kusuma. Tentu dia juga tidak akan memihakku. Dia melakukan ini. Pasti karena Maya Kusuma mengamuk di kantor sungguh merusak citra perusahaan. Iya juga. Sebenarnya aku rasa kamu dan Paman Arif cukup cocok. Kalau orang yang dia suka adalah kamu, alangkah baiknya. Cepat lihat, itu dia. Pak Direktur demi dia menegur Nona Maya. Apa dia kekasih baru Pak Direktur? Aku. Wulan Sari, kamu keluar. Bersambung. Wulan, keluar sekarang. Cari siapa? Cari pedagang manusia, cari bos kamu. Saya akan laporkan dia karena menculik anak saya. Pak Arif, dia tidak mungkin. Kalau begitu saya cari anak saya. Wulan, kamu keluar sekarang. Aku kerja banting tulang membesarkanmu, membiayai kuliahmu. Kamu sekolah bertahun-tahun. Apa yang diajarkan sekolah? Cuma cara merayu bos? Wulan, Bu, ini di kantor. Kalau ibu mau urus urusan keluarga, selesaikan di rumah. Urusan keluarga. Mana bos kalian? Mana bos kalian? Suruh dia keluar. Ibu memfitnah Pak Arif bisa kena tuntutan. Baiklah, lapor polisi. Lapor polisi sekarang. Kamu membantu bosmu melecehkan magang ya. Kita lihat polisi datang yang ditangkap saya atau kalian. Puh. Kamu masih ingat aku ibumu? Ini terlalu memalukan. Bu. Kita bicara di luar. Nak, jangan takut. Hari ini aku datang untuk membelamu. Anakku bukan tipe yang merayu bos. Katakan, semua ini karena bosmu yang memaksamu kan? Bu, ibu bicara apa? Lihat, ayahmu juga melihat. Kamu naik mobil mewah namanya Maybach, harganya ratusan juta. Cari pria kaya ya? Wulan, apa yang kamu lakukan di kantor? Apa kamu demi uang? Sampai tidak punya malu? Pak Arif? Ada yang ribut di bawah, apa harus kusuruh cara menanganinya? Tapi orang itu mengaku ibu dari istri Anda. Apa? Bersambung. Bicaralah dong, apa kamu naik mobil mewah bos kamu? Iya. Tapi ibu dengarkan penjelasanku. Aku Wenmei seumur hidup. Hidup bersih dan jujur. Kenapa aku melahirkan anak yang tidak tahu malu ini? Iya tuh, benar-benar tidak tahu malu ya, cepat keluar dari perusahaan. Apa-apaan sih? Dasar bajingan Wulan, kamu tidak apa-apa? Wulan, kamu tidak apa-apa? Kamu juga tidak bisa menyalahkan ibumu siapa yang menyuruhmu.
Tidak patuh? Jangan sentuh aku. Wulansari, kamu pikir cari pria liar jadi berani? Berani terhadap ayahmu? Bosmu di mana? Bosmu di mana? Keluarlah, bosmu di mana? Bubu. Memalukan sekali. Kantor direktur, baiklah. Kamu sembunyi di sini ya. Tidak boleh urusan rumah tanggaku ini mempengaruhi Bapak Arif. Bu, jangan seperti ini. Ini bukan urusan Bapak Direktur. Minggir. Wulan, Bersambung. Wulan. Siapa kamu? Lepaskan. Kamu ini siapa? Aku yang kamu cari, bos perusahaan ini, Arif Wijaya. Baiklah. Jadi kamu yang membujuk anakku pergi? Bapak Direktur Arif, lepaskan segera. Kalau tidak, tidak bisa dijelaskan. Reputasi Anda dan perusahaan penting. Kena lukanya, sakit tidak? Lepaskan dulu. Kalian berdua, ada apa dengan mereka? Apa hubungan kalian? Apa kamu pikir anakku baru lulus dan tidak punya latar belakang? Lalu kamu mengancamnya menjadi simpananmu? Semua ini salahku sendiri. Menjadi simpananmu? Sudah kubilang, sungguh tidak ada hubungan dengan Bapak Direktur Arif. Ini aku. Aku yang terus mengganggunya. Ini kamu... Sungguh tidak terlihat, dia orang seperti itu, berhati tidak baik. Iya. Bukankah kamu bertanya tentang kami? Hubungan apa? Hubungan pernikahan yang sah. Sudah ambil surat nikah ya? Sudah menikah? Sejak kapan? Awalnya ingin menunggu sampai kamu mau mengumumkannya. Tapi sekarang sudah tidak perlu disembunyikan lagi. Wulansari adalah istri sahku, bersambung. Wulansari adalah istri sah saya. Dia ternyata istri direktur. Kalau begitu, kata-kata yang saya ucapkan sebelumnya. Dasar perempuan murahan. Berani-beraninya kau biarkan pria lain menyentuhmu. Dia anakku, semua yang ada padanya adalah milikku. Kamu itu siapa? Gila. Wulansari, urusan pernikahan sebesar ini. Kamu tidak bertanya dulu apakah keluarga setuju atau tidak. Sekarang, kamu malah berani main tangan dengan orang tua sendiri. Wulansari, kamu benar-benar melawan. Wulan? Mau apa kamu? Siapkan mobil, kita pergi ke rumah sakit. Baik. Lepaskan anakku. Karena kalian tidak bisa merawatnya dengan baik. Mulai sekarang, aku yang akan menggantikan kalian merawat Wulansari. Aku ibunya, aku yang melahirkan dan membesarkannya. Apa salahku? Nyonya Wen, kalau bukan karena ibu terus memegang luka di tangan Nyonya muda dan tidak melepaskannya, dia tidak akan terinfeksi dan demam. Saya pikir dia pura-pura. Ibu adalah ibu kandungnya. Kenapa ibu lebih percaya orang luar daripada percaya pada anak sendiri? Waktu itu aku menyuruhmu menyelidiki Bayu Pratama. Ada perkembangan? Bukti dia menggelapkan uang perusahaan sudah terkumpul, tapi bahkan tetangga pun menganggap dia ayah tiri yang baik. Panggil Putri Wijaya. Aku ingin bicara dengannya. Baik. Paman, bagaimana keadaan Wulan? Tentang ayah tirinya, seberapa banyak yang kamu tahu? Bersambung. Aku tidak tahu. Putri. Paman Arif, bukan aku tidak ingin memberitahumu, tapi Wulan yang melarang, dia tidak ingin merepotkanmu. Jadi kau membantunya menyembunyikannya dariku, membiarkannya terpapar bahaya. Aku bilang Bayu Pratama, orang sinting itu, dia terus melecehkan Wulan. Sejak dia kecil, dia sudah mengendalikannya. Setelah besar pun tidak membiarkannya bergaul dengan pria lain. Bapak. Masuklah. Pasien perlu disuntik penurun panas.
Jangan lihat. Sebentar lagi selesai. Bapak Arif. Tidurlah sebentar. Aku di sini. Hmm. Mulai sekarang tidak akan membiarkanmu sendirian. Rian bawa Bayu Pratama ke kantorku. Sekarang? Baik. Kau bilang Pak Dir Arif mencariku? Dia mencariku pasti ingin minta maaf padaku, kan? Baik, kebetulan aku juga ada urusan dengannya. Bayu Pratama Pak Dir Arif kami, kenapa harus minta maaf padamu? Meskipun dia Pak Dir, terus kenapa? Diam-diam meniduri putriku, tidak seharusnya dia minta maaf padaku, calon mertuanya. Datang minta maaf, ayo. Minta maaf, dengarkan saja di alam baka berani menyentuh orang yang dilindungi Pak Dir Arif dengan nyawanya. Hari ini, menurutku kau masuk dengan berjalan keluar dengan terbaring. Bersambung. Aduh Pak Arif, panggil saja Arif kecil. Kita bicara terus terang. Kamu diam-diam meniduri putriku. Seharusnya memberi aku sebagai ayah mertua suatu penjelasan, kan? Penjelasan? Arif kecil tidak, Bapak Direktur Arif. Apa maksudmu? Aku ini ayah Wulan. Ayah? Bapak Direktur Arif. Orang yang bahkan aku tak berani sentuh, kamu berani punya niat seperti itu? Istriku polos dan baik hati. Dan aku hanya ingin kamu mati. Kumohon Bapak Direktur Arif, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi. Aku salah, tolong. Ada apa? Tidak tahu. Seret keluar, jangan biarkan aku melihatnya lagi. Ya ampun, bukankah ini manajer Arif? Dengar dipecat oleh Bapak Direktur Arif. Dan dipukuli seperti ini. Berani melawan Bapak Direktur Arif. Sepertinya tidak akan betah di Kota Permata. Sialan. Manajer Arif diseret keluar dari kantor. Wajahnya penuh darah. Itu Tuan Arif. Putri Tuan Arif dia, Wulan, dengar aku ya. Semua karena Paman Arif memaksaku. Aku tidak tahan. Lalu menceritakan hal-hal tentang ayah tirimu semuanya padanya. Maaf ya, tapi kamu sudah menderita begitu banyak harusnya biar Paman Arif balas dengan keras. Bersambung. Kok bodoh banget sih? Orang seperti dia tidak pantas kau sentuh. Bagaimana jika? Bagaimana jika? Jangan lari-lari. Lantainya dingin. Biarkan aku lihat lukanya di mana. Seandainya aku tahu selama ini kau menderita begitu banyak, aku seharusnya sudah melindungimu di sisiku. Tidak melepaskanmu sedetik pun. Mulai sekarang aku adalah keluargamu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di pihakmu. Meskipun hanya karena tanggung jawab, dia baik banget. Aku oleskan obat untukmu. Sakit nggak? Sakit. Aku lebih pelan. Panggil suami dong. Nanti nggak sakit. Kenapa? Sekarang semua orang tahu kau adalah nyonya Arifku, mau ingkar lagi? Bapak Arif hari ini mengungkap identitasku. Kalau begitu. Lalu, kekasihmu. Bagaimana dengan Nona Maya? Apa itu? Enggak.
Nggak apa-apa. Anggap saja itu keegoisanku. Bagaimana ini, Arif? Sepertinya aku benar-benar mulai menyukaimu. Bersambung. Arif, kamu ini. Ini karena putri baikmu. Menantu baik. Apa? Kamu masih punya muka bertanya padaku? Putri baikmu itu. Aku hanya ingin bicara dengannya. Biar dia sempat pulang menjengukmu. Aku belum bicara banyak, dia langsung memanggil Pak Arif. Memukulku seperti ini. Wulan, mana mungkin dia menyuruh orang memukulmu? Sini. Sini. Lihat-lihat, aku membesarkannya belasan tahun. Beginikah balas budi padaku? Wulan. Wulanku. Putri yang kubesarkan bertahun-tahun. Kenapa jadi begini? Istri. Ini semua salahku. Begitu aku memikirkan Wulan berbuat nakal di luar, aku jadi. Istri. Kita tidak bisa biarkan dia terus begini. Kamu tipu dia pulang ya? Kita pindah tempat. Hidup baik seperti dulu. Ya? Benarkah? Tentu benar. Baik. Baik. Nanti kalau sudah kubawa pulang, ku kotori. Lihat Arif Wijaya masih mau dia atau tidak. Pak Arif, Nyonya, selamat pagi. Ayo cepat. Romantis sekali. Iri sekali padanya. Panggil aku kalau ada perlu. Pagi-pagi begini sudah semanis ini. Bersambung. Wulan. Ibu tahu kamu tidak ingin bertemu denganku, tapi ibu ingin bicara denganmu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Wulan. Hari itu aku terlalu gegabah. Tapi itu karena ibu terlalu khawatir padamu. Kamu adalah daging yang jatuh dari tubuh ibu. Di dunia ini, tidak ada yang lebih menyayangimu daripada ibu lebih peduli padamu. Ibu hanya berharap kamu bisa hidup lebih baik. Kalau tidak ada urusan lain, aku pulang dulu. Aku sudah memutuskan akan bercerai dengan Paman Xiao. Mulai sekarang hanya kita berdua. Memulai lagi, setuju? Ibu sudah sadar rumah itu tidak layak. Malam ini bisakah kamu pulang? Bantu ibu membereskan barang-barang sekalian. Tanda tangani surat cerai. Kamu benar-benar akan bercerai? Aku tidak mau lagi membohongi diri sendiri. Baik, aku pulang malam ini. Tidak tahu malam ini Bapak Arif apakah ada waktu menemaniku pulang. Masuk. Jauh sekali. Takut aku memakanmu. Bapak Arif ini kantor. Apa salahnya kantor? Aku memeluk istriku sendiri juga melanggar hukum. Bersambung. Lepaskan dulu. Peluk pun masih kurang. Mana bisa lepas? Aku. Ada yang ingin kukatakan. Malam ini bisakah kamu? Tuan Ibu sudah hampir tiada. Apa? Aku ada urusan mendesak. Harus pergi sebentar, ada apa? Sampai aku kembali bicarakan nanti. Bintang utama terkenal, Rina Permata cedera di lokasi syuting. Urusan mendesak yang dia bicarakan, apakah tentang Nona Rina? Tante lama tak jumpa. Siapa bilang? Ibu sudah hampir tiada. Aku kangen kamu, ayo. Cepat duduk. Karena sudah datang cepat ngobrol dengan adik Rina. Mas Arif. Aku malang sekali, nak. Selagi aku hidup, aku hanya ingin melihatmu punya anak. Lahirkan cucu yang gemuk, kalau tidak aku mati kecewa. Ibu,
Kamu bilang kamu sudah punya orang yang disukai, tapi tidak membiarkanku campur tangan. Bertahun-tahun, kamu juga tidak pernah membawa mantu perempuan untuk menemuiku. Kamu bilang, mana orangnya? Orangnya sudah ku beristri. Aku sudah menikah. Apa? Bersambung. Ibu aku hampir sampai surat perceraian sudah siap. Wulan, kau tahu ibu tidak akan membohongimu, kan? Keluarga kita dan adik laki-lakimu yang belum lahir, kita bisa pindah tempat memulai lagi. Ibu, apa yang ibu katakan keluarga apa? Bukankah kau akan bercerai dengan Bayu Pratama? Ibu hanya ingin kau pulang. Agar kita bicara baik-baik. Putriku sayang, akhirnya pulang. Kelinci kecil, buka pintu. Cepat buka. Aku mau masuk. Kelinci kecil, buka pintu. Cepat buka. Cantik, ini kusimpan lama foto-fotomu dari kecil sampai besar. Semua ada di sini. Aku sudah menahanmu begitu lama. Kau malah membiarkan pria lain menyentuhmu. Apa salahnya menyentuhmu? Setelah aku bosan, Arif Wijaya masih mau kau? Bayu Wulan mana? Bukannya bilang mau ambil barang terus pergi, kenapa belum keluar? Sialan. Bersambung. Bapak Arif, tolong aku, kumohon. Aku sudah menikah. Aku sudah menikah. Apa? Yang kamu suka bukan putri keluarga, ya? Siapa bilang aku suka dia? Ini semua salahku. Nak, kapan kamu bawa pacar untuk ibu lihat? Selama ini di setiap lelang ibu selalu menyiapkan hadiah untuk menantu. Sudah bertahun-tahun ibu kumpulkan, akhirnya bisa diberikan. Ayo cepat, pergi. Kenapa di mana-mana ada dia? Dasar perempuan sialan yang menghantui. Satu-satunya harapan. Sudah tidak ada lagi. Siapa yang izinkan kamu menyentuh ponselku? Aku cuma lihat-lihat saja, kenapa marah-marah? Mas Arif cuma satu telepon. Mungkin dia sedang bersenang-senang di luar terus tidak sengaja kepencet. Kalau dia kenapa-napa, tidak ada yang bisa melindungimu. Segera lacak ponsel Wulan. Baik. Mas Arif. Bersambung. Ngapain lama banget? Mana Wulan? Dia selalu punya niat buruk padaku. Waktu itu, setelah aku mandi, aku lihat dia sentuh celana dalamku. Terus waktu aku mau tidur, dia masuk ke kamarku. Bu, kenapa sih ibu nggak percaya sama aku? Aku anak kandung ibu. Wulan, kamu di mana? Wulan. Jangan takut, Wulan. Ibu datang, jangan takut ya. Gua udah ngurus dia belasan tahun. Dia milik gua. Emang kenapa kalau gua mainin dia? Bajingan, aku bawa Wulan masuk saat nikah, dia baru 8 tahun. Lepaskan dia. Kalau kamu berani sentuh sehelai rambutnya pun, aku akan lawan kamu sampai mati. Bu! Sekarang kamu jadi pahlawan lagi? Dia sudah bilang berapa kali, apa kamu pernah percaya? Sekarang begini jadinya. Itu karena kamu diamkan. Akulah penyebabnya. Maaf, Wulan. Cepat pergi.
Cepat pergi, Wulan. Bu. 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 Percuma saja. Berani kau sentuh dia? Bersambung. Berani kau menyentuhnya? Pak Dion, ampun, aku tidak. Pak Dion, ampun Pak Dion, pergi. Pak Dion, ampun. Tidak apa-apa Wulan, jangan takut. Aku di sini. Ibuku. Sudah dibawa ke rumah sakit. Aku antar kau. Keluarga pasien. Nyawa ibunya selamat, tapi bayinya tidak selamat. Wulan. Maaf. Ibu minta maaf padamu. Wulan. Kau mau menengoknya? Aku tidak tahu. Bagaimana menghadapinya? Kalau begitu jangan dulu. Aku sudah menyiapkan tim ahli, sumber daya medis terbaik. Kau tak perlu khawatir. Seharusnya aku sudah bilang padamu, jika kau menyentuh sehelai rambutnya pun, kau akan mati. Pak Dion. Kalau begini terus, orangnya... Pak Dion, aku salah. Pak Dion, Nyonya mungkin akan segera sadar. Jika dia sadar dan tidak melihat Anda, dia akan takut. Potong tangan dan kaki. Buang ke Myanmar Utara. Jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Baik. Bersambung. Kalau tidak bawa menantu pulang menemuiku, apa aku tidak bisa datang sendiri? Nenek, Putri, kenapa kamu datang? Wulan kenapa? Apa cucu angkatku kenapa? Sudah bangun? Belum. Mengapa menghindar kalau sering lihat akan terbiasa? Aku. Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar. Pak Arif. Kamu kenapa? Aku takut. Takut aku terlambat. Wulan. Kamu tidak apa-apa? Nenek. Panggil ibu. Ini. Bersambung. Dasar kamu. Kenapa pada cucu angkatku kamu main tangan? Tunggu dulu. Menantu yang selalu ibu idamkan. Kenapa tidak mengaku? Wulan, apa yang dia katakan benar? Ya. Eka, cepat ambilkan semua barang yang sudah disiapkan untuk menantuku, rumah, mobil, perhiasan, dan semua yang dikumpulkan dari lelang, bawa semuanya ke sini. Siap.
Ini pusaka keluarga kami diwariskan oleh Nina Surya kepadaku. Sekarang aku wariskan padamu. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa. Ibu memberimu, terima saja. Kamu adalah menantu yang sangat dinantikannya. Wulan Arif memang agak tua, sifatnya agak dingin, tapi dia bisa menyayangi. Jangan sampai kamu menolaknya ya. Keluarga kami kalau suami ditinggal istri, pria yang ditinggalkan istri nanti tidak bisa masuk ke makam leluhur keluarga. Nenek, Arif. Arif dia. Sangat baik padaku. Kenapa masih panggil nenek? Ibu. Ya. Bu? Wulan baru saja terkejut, perlu istirahat. Aku dengar dari Putri, aku tahu. Mulai sekarang, kamu adalah anggota keluarga kami. Kalau ada yang berani mengganggumu, ibu yang akan membelamu. dan aku juga. Wulan, aku merindukanmu sekali. Sudah. Tahu Wulan tidak apa-apa, aku jadi lega. Kalian istirahat ya, kami pergi dulu. Bukan? Aku belum bicara dengan Wulan. Bersambung. Nina, aku belum sempat benar-benar menemani Wulan. Jangan sampai karena menemani, kamu terlambat jadi tante. Aku mau jadi ibu angkat. Ya, sudah waktunya bersiap, beli tanah dulu untuk cucuku, bangun taman bermain. Harus cepat bersiap. Lihat reaksi Wulan, jalanku jadi ibu angkat masih jauh. Ibu, kenapa masih di sini? Ibu, ada beberapa hal yang masih belum saya beritahu Ibu. Ibu belum tahu, di samping Mas Arif muncul seorang wanita penggoda bernama Wulan Sari. Selalu menyusahkanku. Ibu-ibu, tolong bela aku. Apa yang kamu katakan? Arif sudah menikah. Wulan adalah istri sahnya, adalah keluarga kami, menantu perempuan. Tidak boleh kau fitnah. Ibu, tadi saya juga karena terburu nafsu jadi bicara sembarangan. Keluarga kita sudah bersahabat lama. Tapi Mas Arif demi dia menghapus semua endorsementku, semuanya dibatalkan. Dan memfitnahku. Maya, kami melihat atas dasar persahabatan selama ini sudah banyak merawatmu. Kamu harus bersyukur. Kedepannya, jika aku dengar lagi kamu memfitnah menantu perempuanku, jangan salahkan aku jika tidak peduli dengan perasaan orang tuamu. Antarkan tamu keluar. Ibu, sekarang bahkan ibu sudah mengakui wanita brengsek itu. Aku harus menghancurkannya. Kalau tidak, seumur hidup tidak akan bisa menikah ke keluarga Wijaya. Bersambung. Nona Maya, apa yang membuat Anda datang sendiri untuk bicara? Perusahaan makmur baru-baru ini memiliki proyek baru. Perlu mencari pemasok untuk ditangani. Kamu usahakan ambillah proyek ini. Lalu, temui dia untuk membahasnya. Perintah Nona Maya, pasti saya laksanakan. Obat perangsang kuat, kamu pasti membutuhkannya. Mengerti. Wulan, tunggu sampai Arif melihat sendiri bahwa kamu telah dipermainkan orang. Lihat apakah dia masih menginginkanmu. Nyonya, Pak, seperti biasa saja panggil saja Wulan. baik. Ini adalah untuk proyek baru perusahaan makmur, kontrak pemasok. Mereka secara khusus meminta ditangani oleh staf baru. Apakah kamu tertarik? Baik Pak, saya yang akan menanganinya. Oke, kalau begitu serahkan padamu. Mereka meminta untuk bertemu dan membahasnya malam ini. Nanti saya kirimkan alamatnya. Nyonya Arif kerja keras ya. Bersambung. Ibu Arif, terima kasih sudah bekerja keras. Cepat pulang. Baik, nanti aku akan kembali lagi sebentar. Pak Arif sudah datang. Sudah 7, 8, 9, 10 kali. Pasti ada urusan denganmu. Pak Arif, bukannya kamu ada urusan? Aku hanya kangen kamu. Malam ini ada pertemuan teman-teman. Kamu temani aku. Nanti malam, tapi aku masih ada kerjaan.
Bisa nggak lain kali aja? Kalau nggak sempat, nggak usah. Aku cuma mau pamer kamu. Bagiku, kamu nggak perlu memaksakan diri. Jam 10. Sebelum jam 10, aku sudah pulang. Aturan jam malam di rumah kita yaitu jam 10. Sejak kapan ada jam malam? Ada apa? Aku juga akan pulang lebih awal. Bersambung. Ini dia tempatnya. Atau, bilang saja ke Mas Arif. Nona, klub kami punya aturan privasi. Tidak boleh membawa ponsel. Saya simpan dulu untuk Anda. Silakan. Ayo, ayo. Nona Wulan, ayo, ayo duduk sini. Kami sudah menunggumu. Pak Hadi, mengenai kerjasama kali ini, Nona Wulan, kamu baru mulai bekerja ya? Kamu belum terlalu paham aturannya. Nah, soal kerjasama ini, minum dulu 1 gelas. Ayo, kita kenalan. Bersambung. Mau kerjasama? Minum dulu 1 gelas, biar kenalan. maaf, saya nggak bisa minum alkohol. Kita bahas urusannya dulu. Nona Wulan, ini nggak sopan. Iya. Ini nggak sopan banget. Nona Wulan, kamu nggak ngerti bisnis mana ada tanpa minum. Nona Wulan masa nggak punya itikat baik setidaknya segini? Iya dong. Nggak bisa terus-terusan ngandalin Mas Arif. Kerjasama kali ini harus aku dapatkan. Nona Wulan, minumnya hebat. Bapak Hadi sekarang bisa mulai bicarakan bisnisnya? Kenapa buru-buru? Ayo minum lagi 1 gelas. Aku ke toilet dulu. Mau kabur? Mau apa kamu? Lepaskan. Mau apa? Manis? Kalau mau salahin kamu yang berani. Sama orang yang nggak seharusnya. Malam ini kamu tetap di sini dan temani kami, biar kami main-main. Tolong. Manis. Mau lari kemana? Tolong, tolong. Jangan keras-keras. Hari ini Bapak Arif juga di sini. Kalau dia tahu kita semua celaka. Aku istri Arif Wijaya. Kamu berani sama aku. Dia nggak akan melepaskan kalian. Bersambung. Saya adalah istri Arif Wijaya. Kalian berani menyentuhku? Dia tidak akan melepaskan kalian. Kamu adalah istri Bapak Direktur Arif. Saya ini bapaknya Bapak Direktur Arif, brengsek. Betul. Jangan mendekat. Brengsek, dasar pelacur. Diberi muka malah malu. Kejar dia. Ayo. Ayo, jangan jadi ikan mas kamu. Kok anggurnya belum diminum lama? Mas Arif, kok melamun? Jarang-jarang bisa kumpul seperti ini. Kok pada kumpul tidak mengajakku? Mas Arif, Aku sudah bicara cukup jelas. Rina Permata, urusan kemarin belum selesai denganmu. Hati-hati dengan dirimu. Sekarang siapa yang tidak tahu Mas Arif sudah menikah? Putri keluarga Y. Ini sadar jadi orang ketiga. semua karena si Wulansari dasar wanita mesum setelah malam ini. Lihat apa lagi yang bisa kau gunakan untuk bersaing denganku. Aku pergi dulu, lain kali kumpul lagi. Baru jam berapa pulang sepagi ini? Di rumah aku pelihara kelinci, tidak bisa ditinggal. Setelah menikah memang beda. Ternyata Mas Arif kita tergantung istri ya. Kapan ada kesempatan bawa kakak ipar keluar biar kami lihat? Lain kali saja. Tolong, Arif Wijaya. Bersambung. Dasar jalang masih lari, nanti kau lihat. Di sana, cepat. Jalang busuk, nanti kau rasakan. Bapak Arif. Bapak Direktur Arif.
Saya tidak tahu. Nona Wulan adalah wanita Anda? Bapak Direktur Arif. Ampuni saya, Bapak Direktur Arif. Bapak Direktur Arif. Bapak Direktur Arif. Ya lolos lagi, dasar perempuan murahan. Selidiki siapa dalang di balik ini. Baik, Pak. Bersambung. Pak Arif, Nona Wulan terkena afrodisiak kuat, obat ini tidak ada penawarnya, hanya bisa. Baik, silakan keluar. Jangan pergi. Wulan, apakah kamu sadar apa yang kamu lakukan? Katakan padaku siapa aku. Suami. Salahku lain kali lebih lembut. Tadi malam aku diberi obat bukan sengaja. Aku bisa menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Baru saja meniduriku, sekarang tidak mau mengakui. Bukan begitu maksudku. Sebagai suami sahmu, menjalankan kewajiban suami istri adalah hal yang wajar. Karena sudah terjadi hubungan seperti ini. Kamu. Apakah kamu punya orang yang disukai? Bersambung. Apa? Lina pernah bilang padaku. Sebelumnya kamu di rumah tua pernah bilang sendiri sudah punya orang yang disukai. Ayo cepat bersembahyang. Bu tidak perlu sembahyang. Aku sudah punya orang yang kusukai. Saat itu, Wulan baru saja genap 18 tahun. Jika aku beritahu dia sekarang kalau saat itu aku sudah menyukainya, apakah dia tidak bisa menerima? Orang yang kamu suka? Siapa? Sebenarnya, Pak Arif, pemeriksaan selesai, ketahuan siapa yang menyuruh memberi racun pada Nyonya. tunggu sebentar. Ada urusan yang harus diurus. Wulan, kamu kenapa? Apa Paman Arif mengganggumu? Bukan. Lina. Aku sepertinya suka pada Mas Arif. Bersambung. Lina. Sepertinya aku jatuh cinta pada Bapak Arif. Kirain ada apa bikin aku kaget. Untungnya aku tetap bisa jadi bibi. Bibi apa? Aduh, tidak apa-apa, Wulan. Kamu dan Paman Arif sudah menikah. Dia sudah menjadi milikmu. Wajar saja kamu menyukainya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tapi dia punya orang yang disukai. Aku hanya tameng. Harus tahu posisi. Sebenarnya awalnya aku juga mengira yang disukai Paman Arif adalah Maya Kusuma. Tapi kemudian aku sadar Paman Arif bahkan tidak meliriknya. Artis terkenal Maya Kusuma karena diduga membeli obat terlarang, menyewa orang untuk melukai orang lain, dan berbagai tuduhan lainnya telah ditahan polisi untuk diselidiki. Aku tahu, pasti dia yang menyakitimu. Sekarang Maya Kusuma bisa dibilang hancur. Tunggu. Paman Arif sedang membalaskan dendamu, dan Paman Arif juga padamu lembut dan perhatian, Wulan. Mungkin saja Paman Arif orang yang disukainya sebenarnya adalah kamu. Mustahil. Aku sudah bertanya padanya, dia tidak mengaku. Kalau yang disukai Paman Arif bukan kamu, lalu siapa lagi? Paman Arif, apakah tidak ada brankas atau sesuatu barang yang tidak boleh disentuh orang lain? Ayo kita lihat sekarang siapa sebenarnya orang di lukisan itu. Bersambung. Kali ini kenapa terkunci? Ini kunci digital. Coba saja tebak kata sandinya, pasti bisa terbuka. Coba pakai tanggal lahirmu. Putri ini nggak baik kan?
Apa salahnya? Kau kan nyonya rumah, coba cepat. Kata Sandi salah. Jangan-jangan bukan kamu ya? Masa sih? Ya udah. Enggak coba yang lain. Hari ulang tahun pernikahan. Aduh, coba sekali ini saja. Ya, kalau bukan kita nggak akan lihat lagi Paman Arif jahat. Baik. Terakhir kali, Kata Sandi benar. Kok bisa? Cepat. Ini bukan hari ulang tahunmu yang ke-18 karena mau ujian nasional kita pergi ke kuil untuk sembahyang. Aku dengar Paman bilang dia punya orang yang disukai juga pada hari itu. Jangan-jangan orang yang disukai Mas Arif adalah aku? Cantik. Paman aku baru ingat Mama suruh aku pulang makan. Aku pulang dulu ya. Bersambung. Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Aku hanya penasaran. Wulan, Apa? kamu nggak mau tanya aku apa? Jadi, orang yang kamu suka adalah aku kan? Kamu masih ingat ini? Ini yang dulu hilang dariku, kenapa ada padamu? 3 tahun lalu kamu ikut Putri ke tempat doa kebahagiaan, ketinggalan di tempat doa kebahagiaan. Kamu bahkan nggak minta Putri mengembalikannya padaku? Menunggu, baru bisa dapat kelinci. Jadi, kamu baru setuju menikah denganku? Wulan, orang yang aku suka selalu kamu. Dan hanya kamu. Jadi, bukan setuju, tapi sangat menginginkannya. Bersambung. Manis, Asam. tidak manis, Jeruknya manis, tapi aku yang asam. Selama ini aku pikir yang kamu suka adalah Rina Permata. karena semua kesalahpahaman sudah terungkap. Kalau begitu, Nyonya Arif, bukankah seharusnya aku meminta status yang sah darimu? Tapi bukankah kita sudah menikah secara resmi? Aku masih berutang padamu sebuah pesta pernikahan yang megah. Aku ingin seluruh kota Permata semua orang tahu bahwa kamu, Wulan Sari, adalah aku, Arif Wijaya, yang sah istri yang kugenggam di telapak tanganku. Dengan begitu, tidak akan ada yang mengira aku menyukai orang lain. Sekarang biarkan aku mencicipinya. Masih asam? Ke kamar tidur, cicipi dengan baik. Berita penting, mantan artis terkenal yang telah ditahan dan diperiksa, Rina Permata, melarikan diri dari tahanan. Nyonya, ini adalah Bapak Direktur Arif yang khusus memesan gaun pengantin untuk Anda. Bahkan desainnya digambar sendiri oleh Bapak Direktur Arif. Setiap langkah diawasi langsung oleh ibu tua sendiri. Nyonya, ada seorang wanita di luar yang mengaku sebagai ibu Anda. Bersambung. Dia. Di mana? Wanita itu mengaku sebagai ibumu tapi hanya meninggalkan ini dan pergi. Wulan ibu di sini. Selama beberapa hari di rumah sakit ini, setiap ibu memejamkan mata pikiran ibu hanya tentangmu. Saat kamu berusia 8 tahun, wajahmu saat demam tinggi. Dokter, anak perempuanku demam, ke dokter harus daftar dulu. Pergi ke sana daftar dulu. Kamu datang sendiri, di sana harus antri. Tidak ada yang menjaga anakmu. Baiklah, kamu harus menggendongnya pergi. Baik.
Ibu maaf jika ayah ada, apakah kita tidak akan sesulit ini? Aku juga punya ayah yang menemaniku. Ibu bertekad pasti memberimu keluarga yang utuh. Tapi ibu buta. Ibu hidup dengan pengecut setengah hidup ini, takut kamu tidak punya ayah. Kita ibu dan anak dibicarakan orang, takut tidak ada sandaran, takut ini, takut itu, tapi tidak takut kamu tersakiti. Hari ini adalah hari besarmu memakai gaun pengantin, ibu tidak akan pergi takut mengotori keberuntunganmu. Selamat menikah sayang ibu. Bersambung. Bu, Wulan, melihatmu bahagia. Ibu akan lebih dulu menangis darimu. Pak, ayo pergi. Wulan, kamu hari ini cantik sekali apalagi Paman Arif. Aku sendiri juga hampir pingsan. Nanti bawa buket bunganya. Mana buketnya? Pasti ketinggalan di mobil, aku ambil, tunggu sebentar ya. Iya. hari ini adalah pernikahanku, ibu akan datang menemuiku. Putri sudah kembali. Bersambung. Wulan, kamu hancurkan segalanya untukku. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Maya, kenapa kamu di sini? Atas dasar apa? Atas dasar apa kamu bisa menikah dengannya? Orang yang bisa berdiri di sisinya hanya aku. Aku bunuh kamu. Mas Arif, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Jangan bunuh aku. Arif. Bawa dia turun, bawa ke kantor polisi. Wulan bagaimana? Dia tidak melukaiku. Kenapa kamu menghalangi pisau untukku? Apa kamu tidak sayang nyawa? Ibu tidak apa-apa. Wulan, ibu pengecut seumur hidup. Hari ini akhirnya bisa melindungimu sekali. Bersambung. Wulan, apa ibu bikin kamu malu? Ya kan? Ibu bikin kamu marah ya, jangan nangis. Pengantin hari ini tidak boleh menangis. Ibu pergi sekarang, ibu. Kamu bilang akan melindungiku, kan? Kamu mau meninggalkanku? Mau kemana? Baik. Ibu tidak pergi. Ibu tidak akan pergi lagi, ibu. Bapak Arif Wijaya Nona Wulansari, apakah kalian bersedia menjadi suami istri, saling mencintai tanpa syarat selamanya? Saya bersedia. Pengantin pria, sekarang boleh mencium pengantin wanita yang cantik. Akhirnya aku mendapatkan kelinci kecilku. Tamat.